Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Katijah dengan NIM 2105030020. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Resita Anggraini, selanjutnya ada Syarifah Nia Ramadhani, selanjutnya ada Anissa Eka Faridila, yang terakhir ada Bella Sadira. Baik, kepada pemateri dipersilahkan. Lansia merupakan suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Menua merupakan proses panjang hidup, tidak hanya bisa dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang akan melewati 3 tahap dalam kehidupannya, yaitu masa anak-anak, dewasa, dan juga tua. Dapat diartikan bahwa lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas, yang mengalami penurunan kemampuan beradaptasi dan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang diri. Nah, jadi kapan sih seseorang dapat dikatakan lansia? Nah, di sini kita memiliki 2 kategori usia, yaitu usia kronologis dan usia biologis. Dari kedua kategori tersebut, apa sih maksudnya? Nah, usia kronologis itu yaitu dihitung dalam atau dengan tahun kalender. Di Indonesia sendiri, usia pensiun 56 tahun. Biasanya disebut sudah lansia, namun ada undang-undang yang mengatakan bahwa usia 60 tahun ke atas baru paling layak atau paling cepat disebut usia lanjut. Sedangkan usia biologis adalah usia yang sebenarnya. Kenapa begitu? Karena di mana kondisi pematangan jaringan sebagai indeks usia lansia pada biologisnya. Ada beberapa perubahan fisiologis yang terjadi pada lansia, yaitu kulit kering, penipisan rambut, penurunan pendengaran, penurunan refleks batuk, pengeluaran lender, penurunan curah jantung, dan sebagainya. Perubahan tersebut tidak bersifat patologis, tetapi dapat membuat lansia lebih rentan terhadap beberapa penyakit. Perubahan tubuh terus-menerus terjadi seiring bertambahnya usia dan dipengaruhi kondisi kesehatan, gaya hidup, stresor, dan lingkungan. Lansia rentan terhadap berbagai masalah kehidupan, salah satunya yaitu masalah kesehatan. Peningkatan lansia akan diikuti dengan meningkatnya masalah kesehatan. Usia lanjut ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan rentan terhadap penyakit. Menurut Dr. Purma Siburia, SPPD, ada 14 yang menjadi masalah kesehatan pada lansia, yaitu 1. Immobility atau kurang bergerak, meliputi gangguan fisik, jiwa, dan faktor lingkungan, sehingga dapat menyebabkan lansia kurang bergerak. Keadaan ini dapat disebabkan oleh gangguan tulang, sendi, dan otot, gangguan syaraf, dan penyakit jantung. Kedua, instability, tidak stabil atau mudah jatuh. Akibatnya timbul rasa sakit, cedera, patah tulang, yang akan membatasi pergerakan. Keadaan ini akan menyebabkan gangguan psikologis berupa hilangnya harga diri dan perasaan takut akan terjadi. 3. Incontinence atau buang air, keluarnya air senin tanpa disadari dan frekuensinya sering. Meskipun keadaan ini normal pada lansia, tetapi sebenarnya tidak dikehendaki oleh lansia dan keluarganya. Hal ini akan membuat lansia mengurangi minum untuk mengurangi keluhan tersebut, sehingga dapat menyebabkan kekurangan cairan. 4. Intellectual impairment atau gangguan intelektual atau dementia. Kumpulan gejala klinik yang meliputi gangguan fungsi intelektual dan ingatan yang cukup berat, sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas kehidupan sehari-hari. 5. Infection atau infeksi. Salah satu masalah kesehatan yang penting pada lansia, karena sering didapati juga dengan gejala yang tidak khas, bahkan asimptomatik yang menyebabkan keterlambatan diagnosa dan pengobatan. 6. Impairment of vision dan hearing, taste, smell, communication, conveyance, skin integrity. Gangguan panca indera, komunikasi, penyembuhan, dan kulit merupakan akibat dari proses menua di mana semua panca indera berkurang fungsinya. Demikian juga pada otak, saraf, dan otot-otot yang dipergunakan untuk berbicara.
sedangkan kulit menjadi lebih kering, rapuh, dan mudah rusak dengan trauma yang minimal. Nomor 7 itu ada penyakit yang namanya penyakit infection, yaitu konstipasi sulit buang air besar akibat dari kurangnya gerakan, makanan yang kurang mengandung serat, serta kurang minum, dan lain-lainnya. Dan yang nomor 8 ada penyakit insolation atau depresi. Nah, penyakit ini itu akibat perubahan sosial yang bertambahnya penyakit dan berkurangnya kemandirian sosial pada lansia. Nah, depresi yang muncul adalah depresi yang terselubung, menonjol hanya gangguan fisik saja seperti sakit kepala, berdebar-debar, nyeri pinggang, gangguan pencernaan, dan lain-lain. Dan yang ke-9 itu ada penyakit innutrition atau kurang gizi. Nah, penyakit hal ini tuh disebabkan karena perubahan lingkungan maupun kondisi kesehatan. Faktor lingkungan dapat berupa ketidaktahuan untuk memilih makanan yang bergizi, isolasi sosial, terasing dari masyarakat, terutama karena kemiskinan. Nah, gangguan panca indera, sedangkan faktor kesehatan berupa penyakit fisik mental, gangguan tidur, obat-obatan, dan lainnya. Dan yang terakhir itu ada penyakit impensionity, yaitu tidak punya uang. Semakin bertambahnya usia, maka kemampuan tubuh untuk menyelesaikan suatu pekerjaan akan semakin berkurang, sehingga jika tidak dapat bekerja, maka tidak akan mempunyai penghasilan. Baik, terima kasih kepada pemateri dan terima kasih kepada yang telah menonton hingga akhir. Sekian presentasi kami hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.